Kepribadian adalah ciri bawaan psikologi manusia atau human psychologic traits yang terbedakan yang menghasilkan tanggapan yang relatif konsisten dan bertahan lama terhadap rangsangan lingkungannya. Kepribadian biasanya digambarkan dalam karakteristik perilaku seperti kepercayaan diri, dominasi, kemampuan bersosialisasi, otonomi, cara mempertahankan diri, kemampuan beradaptasi, dan sifat agresif. Adapun karakteristik pribadi yang mempengaruhi perilaku konsumen, yaitu umur dan tahap daur hidup, pekerjaan, situasi ekonomi, dan kepribadian. Orang mengubah barang dan jasa yang mereka beli semasa hidupnya. Selera akan makanan, pakaian, perabot, dan rekreasi seringkali berhubungan dengan umur. Membeli juga dibentuk oleh tahap daur hidup keluarga. Tahap-tahap yang mungkin dilalui oleh keluarga sesuai dengan kedewasaannya. Pemasar seringkali menentukan sasaran pasar dalam bentuk tahap dan daur hidup dan mengembangkan produk yang sesuai serta rencana pemasaran untuk setiap tahap. Tahap-tahap daur hidup keluarga tradisional meliputi bujangan dan pasangan muda dengan anak. Akan tetapi, dewasa ini pemasar semakin banyak melayani tahap alternatif non-tradisional yang jumlahnya bertambah, seperti pasangan yang tidak menikah, pasangan yang menikah di kemudian hari, pasangan tanpa anak, orang tua tunggal, orang tua dengan anak dewasa yang pulang lagi ke rumah, dan lain-lain. Pekerjaan seseorang mempengaruhi barang dan jasa yang dibelinya. Pekerjaan kasar cenderung membeli lebih banyak pakaian untuk bekerja, sedangkan pekerja kantor membeli lebih banyak jas dan dasi. Pemasar berusaha mengenali kelompok pekerjaan yang mempunyai minat di atas rata-rata akan produk dan jasa mereka. Sebuah perusahaan bahkan dapat melakukan spesialisasi dalam memasarkan produk menurut kelompok pekerjaan tertentu. Jadi, perusahaan perangkat lunak komputer akan merancang produk berbeda untuk manajer merek, akuntan, insinyur, pengacara, dan dokter. Situasi ekonomi seseorang akan mempengaruhi pilihan produk. Jennifer Flores dapat mempertimbangkan membeli Nikon yang mahal bila dia mempunyai cukup pendapatan untuk dibelanjakan, tabungan, atau kemampuan meminjam. Setiap individu memiliki karakteristik sendiri yang unik. Kumpulan karakteristik perilaku yang dimiliki oleh individu dan bersifat permanen biasa disebut kepribadian. Secara lebih jelas, kepribadian ialah sebagai pola perilaku yang konsisten dan bertahan lama atau enduring. Oleh karena itu, variabel kepribadian bersifat lebih dalam daripada gaya hidup. Kepribadian biasanya dijelaskan dengan menggunakan ciri-ciri seperti kepercayaan diri, dominasi, otonomik, ketaatan, kemampuan bersosialisasi, daya tahan, dan kemampuan beradaptasi. Kepribadian dapat menjadi variabel yang sangat berguna dalam menganalisis perilaku konsumen, asalkan jenis kepribadian tersebut dapat diklasifikasikan dengan akurat dan asalkan terdapat korelasi yang kuat antara jenis kepribadian tertentu dan pilihan produk atau merek. Contoh studi kasus yang berkaitan dengan kepribadian dalam konteks perilaku konsumen. Di sini saya sebagai konsumen, saya membeli ini. Nah, jadi ini tuh adalah headset untuk PC. Nah, headset ini biasa saya gunakan untuk mendengarkan lagu, menonton film, dan lain sebagainya. Nah, untuk membeli headset ini, saya membuka salah satu online shop yang terkenal di Indonesia. Waktu saya cek satu persatu untuk memilih headset mana yang sesuai dengan selera saya, jadi saya mendapatkan ini. Nah, ini tuh sangat cocok dengan kepribadian saya, di mana saya sangat menyukai hal-hal yang terlihat imut, lucu, dan manis. Contoh pengaruh kepribadian dalam konteks perilaku konsumen. Di sini saya mengambil contoh produk smartphone. Dari sekian banyak merek smartphone, saya akan cenderung memilih smartphone merek Samsung
ketimbang iPhone atau smartphone Android lainnya. Alasannya karena smartphone Samsung di sini memberikan desain yang elegan, di mana sesuai dengan kepribadian saya, yaitu simple, minimalis akan tetapi terlihat elegan. Serta Samsung juga memberikan feel yang berbeda di saat dipegang, di mana seakan-akan terkesan mewah ketimbang merek smartphone Android lainnya. Kalau begitu, kenapa tidak memilih iPhone? Karena menurut saya, harga iPhone yang tergolong mahal hanya untuk sekedar smartphone. Jadi saya akan memilih Samsung dikarenakan memberikan desain yang simple dan elegan, yang mana akan memberikan efek mewah, akan tetapi dengan harga yang masih masuk akal bagi saya. Contoh pengaruh kepribadian terhadap keputusan pembelian. Di sini saya memilih produk alat-alat menggambar, terutama pensil warna dengan merek Faber-Castell. Kenapa saya memilih pensil warna? Karena saya memiliki hobi menggambar, terutama gambar anime Jepang. Kenapa saya memilih pensil warna Faber-Castell? Karena menurut saya kualitas dari pensil warna Faber-Castell ini sangat bagus dan harganya sangat terjangkau, mudah ditemui di berbagai toko buku terdekat. Karena alasan tersebut, saya memutuskan untuk membeli pensil warna dengan merek Faber-Castell ini. Salah satu contoh produk berdasarkan kepribadian di sini ada sepatu Adidas. Adidas Salomon AG atau yang lebih dikenal dengan Adidas merupakan perusahaan yang memproduksi sepatu dan beberapa perlengkapan olahraga lain yang berpusat di Jerman. Perusahaan ini pertama kali didirikan oleh Adolf atau Adi Dassler pada tanggal 18 Agustus 1949. Nama Adidas sendiri datang dari nama pendirinya. Produk Adidas pertama kali diluncurkan pada tahun 1950. Zalora bekerja sama dengan Adidas untuk peluncuran sepatu Adicolor di Indonesia. Adicolor sendiri merupakan bagian dari Adidas original yang lahir di tahun 70-an dan telah menjadi simbol kaya sporty dan street culture yang diperbaharui di tahun 2018 untuk generasi muda yang lebih penuh warna dan keceriaan. Setiap warna tersebut mewakili kepribadian pemakainya, seperti Bluebird melambangkan seseorang dan kepribadian yang tenang, stabil, dan memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Fireway Green melambangkan seseorang yang aktif, seimbang, dan suka berpetualang. Scarlet Red melambangkan seseorang yang tegas, berani mengambil risiko, dan energi. Sedangkan Sun Yellow melambangkan seseorang dan kepribadian yang ramah dan hangat. Kelas sosial dapat diartikan sebagai acuan terhadap pengelompokan orang yang sama dalam perilaku merek berdasarkan posisi ekonomi mereka di pasar. Kelompok status mencerminkan suatu harapan komunitas akan gaya hidup di kalangan masing-masing kelas dan juga estimasi sosial yang positif atau negatif mengenai kehormatan yang diberikan kepada masing-masing kelas. Pengaruh dari adanya kelas sosial dan status terhadap perilaku konsumen dapat terlihat dari pembelian akan kebutuhan untuk sehari-hari. Bagaimana seseorang dalam membeli akan barang kebutuhan sehari-hari, baik yang primer ataupun hanya sebagai penghias dalam kelas sosial, begitu berbeda. Untuk kelas sosial dari status yang lebih tinggi akan membeli barang kebutuhan yang bermerek terkenal, di tempat yang khusus, dan memiliki harga yang cukup mahal. Sedangkan untuk kelas sosial dari status yang lebih rendah akan membeli barang kebutuhan yang sesuai dengan kemampuannya dan di tempat yang biasa saja. Adapun yang merupakan ukuran kelas sosial dari konsumen yang dapat diterima secara luas dan mungkin merupakan ukuran kelas sosial terbaik terlihat dari pekerjaan, pendidikan, dan penghasilan. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, ayo kita lanjut saja ke studi kasusnya. Selanjutnya, contoh studi kasus mengenai kelas sosial. Di sini, saya akan mengambil studi kasus mengenai salah satu produk smartphone, yaitu iPhone.
iPhone merupakan salah satu smartphone yang paling diminati, meskipun harga di pasaran Indonesia sangatlah tinggi dibandingkan smartphone yang lain. Hal ini menjadi salah satu strategi di mana iPhone merujuk kepada kalangan kelas menengah ke atas. Tak bisa dipungkiri, salah satu produk Apple ini kerap dianggap sebagai barang mewah, eksklusif, dan memiliki citra yang elit. iPhone lebih menunjukkan kualitas produk dibandingkan dengan harga, dikarenakan kalangan kelas menengah ke atas cenderung lebih memperhatikan kualitas dibandingkan harga. Selain itu, keunggulan lain yang terdapat pada aplikasi iTunes yang hanya bisa diakses oleh pengguna iPhone, serta memiliki kemasan hingga tampilan yang baik dan menarik. Smartphone ini tidak hanya digunakan untuk kebutuhan informasi dan telekomunikasi saja, melainkan keinginan untuk melihat, dilihat, kebanggaan, prestis, serta status kelas sosial atas. Para pengguna produk dari smartphone ini kebanyakan melakukan kegiatan demi penentuan identitas. Penentuan status diri ditemukan dengan menggunakan produk yang citra luarnya dapat mengangkat derajat identitas dirinya. Identitas di sini ialah hubungan antara harga yang mahal dan merek yang terkenal. Maka dari itu, pengguna berharap dapat menemukan dan membedakan identitas dirinya dengan orang lain. Tindakan dalam menggunakan sesuatu tidak hanya dilihat dari segi kegiatan praktisnya saja, akan tetapi melibatkan kelas sosial terhadap seseorang. Komoditas yang digunakan memberikan makna atau kelas sosial tertentu kepada konsumen yang akan menjadikan identitasnya sendiri. Bahkan di negara Amerika Serikat telah dilakukan sebuah penelitian yang menunjukkan bahwa iPhone dapat menjadi indikator besarnya penghasilan seseorang, memungkinkan kita untuk menebak dengan tepat apakah orang tersebut masuk dalam kategori pendapatan tinggi atau rendah. Kelas sosial memiliki peranan penting dalam membuat seseorang akhirnya memutuskan untuk menggunakan iPhone. Dampak dari globalisasi juga yang membuat salah satu produk Apple ini berintegrasi dengan kehidupan kosmopolitan dan modern. Salah satu contoh produk yang membedakan dari segi kelas sosial yaitu ada Starbucks. Starbucks merupakan perusahaan kopi asal Amerika yang namanya telah mendunia. Dengan misi to inspire and nurture the human spirit, one person, one cup, and one microbird at a time. Starbucks tidak hanya menawarkan kualitas produk yang tinggi, tetapi juga mementingkan kesenangan para pelanggan melalui pelayanan dan atmosfer tempat yang nyaman. Starbucks sangat menjaga kepuasan para pelanggannya dengan menetapkan posisi mereka sebagai sebuah brand premium yang mengandalkan kualitas dari cita rasa kopi yang unik. Starbucks berfokus pada komitmen yaitu menyajikan produk-produk yang kreatif, yang berbasis kopi unggulan, dan makanan yang disajikan cocok untuk mendukung produk kopi minumannya seperti pastry, cake, dan lain-lain. Kopi Starbucks merupakan produk kopi yang menandakan nilai prestis yang tinggi bagi para penikmatnya karena harganya yang tergolong cukup mahal dibandingkan dengan kopi-kopi yang lainnya. Bagi konsumen yang berpendapatan tinggi, tentu bukan hal sulit untuk mengkonsumsi kopi Starbucks. Namun, bagi yang berpendapatan rendah, mungkin akan berpikir ulang untuk mengkonsumsi produk tersebut. Mengonsumsi merek terkenal menjadi salah satu pilihan bagi orang yang berpendapatan untuk menghabiskan waktunya untuk sekedar minum kopi di tempat yang mahal. Identitas yang dibangun pada kafe Starbucks juga tentunya sudah memberi image kelas yang tinggi bagi para penikmatnya. Penikmat kopi Starbucks hanya dapat dijangkau oleh orang-orang yang memiliki pendapatan tinggi. Oleh karena itu, biasanya orang-orang akan memilih pergi ke kafe Starbucks untuk membentuk image mereka sebagai orang yang berada di kelas tinggi. Salah satu produk yang membedakan konsumen dari segi kelas sosialnya adalah laptop. Tuntutan saat ini akan penggunaan teknologi untuk mempercepat kegiatan sekolah dan perkantoran, masyarakat menjadikan laptop sebagai kebutuhan primer mereka.
Bagi para konsumen kelas atas, mereka membeli laptop sesuai dengan kebutuhan dan gaya untuk memenuhi gaya hidup mereka. Sedangkan bagi para konsumen kelas menengah, mereka membeli laptop sesuai kebutuhan dengan harga yang sesuai dengan pendapatan mereka. Bagi para konsumen kelas bawah, mereka membeli laptop dengan harga yang cenderung paling murah. Saya akan menjelaskan atau memberikan contoh merek laptop yang digunakan bagi para konsumen kelas menengah. Salah satu contoh laptop yang biasa digunakan konsumen kelas menengah adalah laptop Acer. Laptop Acer adalah salah satu merek laptop yang banyak digunakan oleh konsumen kelas menengah, tak terkecuali bagi para pelajar dan mahasiswa. Alasan mereka memilih laptop ini karena harga yang terjangkau, tetapi tetap memperhatikan kualitas dan spesifikasi yang dimiliki oleh laptop Acer. Laptop Acer memberikan kualitas yang terbaik meskipun dari segi harga tergolong cukup murah. Yang terakhir ada kesimpulan. Kepribadian adalah ciri bawaan psikologi manusia yang terbedakan yang menghasilkan tanggapan yang relatif konsisten dan bertahan lama terhadap rangsangan lingkungannya. Kepribadian biasanya digambarkan dalam karakteristik perilaku seperti kepercayaan diri, dominasi, kemampuan bersosialisasi, otonomi, cara mempertahankan diri, kemampuan beradaptasi, dan sifat yang agresif. Kepribadian cenderung sebagai perilaku pola hidup yang konsisten dan bertahan lama, sehingga biasanya kepribadian akan mencerminkan gaya hidup seseorang. Dari gaya hidup seseorang itulah yang nantinya dalam mengkonsumsi sebuah produk, biasanya konsumen akan tercermin kelas sosialnya. Kelompok status mencerminkan suatu harapan komunitas akan gaya hidup di kalangan masing-masing kelas, juga estimasi kelas sosial yang positif atau negatif mengenai kehormatan yang diberikan kepada masing-masing kelas. Saran, berdasarkan hasil penjelasan tersebut, kelompok kami menyarankan kepada para pelaku usaha atau penjual untuk tetap terus berusaha mempertahankan konsumen yang sudah ada, serta selalu memberikan inovasi terhadap produk yang dijualnya, agar dapat menarik banyak konsumen untuk membeli produk yang dijualnya, di mana sesuai dengan kepribadian dan kelas sosial dari konsumen tersebut.